Halo, kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Ini kita masuk video bagian yang kedua, ya, mengenai bab SPLDP. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah belajar apa itu pengertian PLDP atau persamaan linear dua variabel dan juga apa pengertian SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Dan juga pada video yang bagian pertama, kalian belajar cara memodelkannya. Artinya, jika ada soal cerita, kalian sudah dapat mengubahnya ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel ya. Artinya apa? Artinya kalian sudah siap untuk menyelesaikan permasalahan mengenai SPLDP. Nah, Paman di sini akan menjelaskan dulu metode penyelesaian SPLDP ini umumnya ada tiga ya. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode grafik. Nah, dan juga dari metode eliminasi dan substitusi ini ada juga metode lagi satu namanya metode campuran, yaitu kita bisa menggunakan eliminasi ditambah dengan substitusi. Itu namanya metode campuran. Nah, di sini langsung saja kita membahas metode yang pertama, yaitu metode eliminasi. Kalau kita mendengar dari katanya eliminasi berarti dia menghilangkan ya atau mengeliminasi variabel ya. Di sini kan ada dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Nah, coba kita lihat. Dari dua persamaan linear dua variabel ini, di sini sudah ada yang sama ya. Nah, seperti ini 3Y, di sini juga ada 3Y. Nah, kalau ada yang sama seperti ini, sudah pada variabel yang sama, nilai koefisiennya sama, maka kita langsung bisa menggunakan eliminasi. Nah, bagaimana cara mengeliminasikannya? Kita harus perhatikan dulu. Di sini kan ada tanda tambah ya. Di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda kurang. Berarti untuk mengeliminasinya, kita cukup menambahkannya saja, karena satunya sudah positif, yang satunya sudah negatif ya. Dan mereka punya koefisien yang sama di variabel Y itu. Maka langsung saja 3X ya, 3X tambah 2X sama dengan 5X. Lalu 3Y ditambah, nih ya kalau Pak Man mau tulis, berarti kan 3Y ditambah min 3Y, ini sama dengan 0 kan? Ya, makanya di sini 0. Kita tidak perlu lagi menulis variabel Y-nya karena sudah kita eliminasi. Ya. Lalu di sini berarti sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Artinya kita sudah dapat 5X sama dengan 10. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 5. Jadi tinggal X sama dengan 10 bagi 5. Nah, berarti X-nya ya X-nya sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kita tulis ulang soalnya ya, 3X ditambah 2Y ditambah 3Y sama dengan 3. Terus satunya 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Nah, tadi kan kita mengeliminasikan variabel Y dengan syarat koefisien di variabel Y-nya harus sama. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang kan untuk menemukan variabel Y-nya, berarti kita harus eliminasi variabel X kan? Kita lihat variabel X-nya 3X dan 2Y. 3X dan 2X ya. Nah, itu kan koefisiennya berbeda. Satunya 3, satunya 2. Maka kita harus samakan dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara atasnya kita mau samakan dengan sama-sama dibuat 6X ya. Berarti 3X ini dibuat 6X dikalikan dengan 2. Lalu bawahnya 2X ini biar jadi 6X dikali dengan 3. Nah, jadi kedua ruas masing-masing dikali, yang atas dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 3. Berarti 3X kali 2, 6X ditambah 3Y kali 2, 6Y sama dengan 3 kali 2, 6. Lalu yang bawahnya kali 3 ya.
3 dikali 2x itu 6x. Nah, di sini ya, kita sama-sama buatnya 6x. Biar x-nya bisa dieliminasi. Dikurang 3 dikali 3y, 9y. Sama dengan 3 kali 7, 21. Nah, baru kita bisa mengeliminasi x-nya. Ya, ini karena dua-duanya positif, kita gunakan kurang ya, biar nanti bisa 6x dikurang 6. X sama dengan 0 nanti, biar sama dengan 0. Bisa, biar tereliminasi variabel x-nya ya. Maka di sini sudah ya, kita hilangin. Nah, di sini harus hati-hati ya. Kadang di sini ada yang salah. Ini kan cara bacanya 6y dikurang negatif 9y. Artinya 6y dikurang negatif 9y. Sama dengan, berarti 6y kurang ketemu negatif jadi tambah ya. Tambah 9y. Nah, berarti ini sama dengan 15y. Nah, di sini hati-hati. Maka di sini 15y. Sama dengan 6 dikurang 21. 6 dikurang 21 berarti negatif 15 ya. Nah, jadi ini dapat 6 dikurang 21 ya. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, kedua ruas kita bagikan dengan 15 ya, biar tinggal y sendiri. Berarti y sama dengan negatif 15 dibagi 15. Berarti y sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita sudah dapat x-nya 2, y-nya negatif 1. Nah, jadi solusi dari SPLDP di atas adalah x-nya 2, y-nya negatif 1. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang kedua untuk metode eliminasi. Ada seperti ini ya. 2 PLDP. Ya, satunya 2x kurang y sama dengan 0. Dan yang kedua 3x kurang 2y sama dengan negatif 3. Nah, ingat kita ingin mengeliminasi yang mana dulu? Eliminasi variabel x atau variabel y? Oke, misalkan kita mau eliminasi variabel x dulu ya. Nah, kalau kita lihat kita mau eliminasi variabel x, tapi masih beda ya, satunya 2x, satunya 3x. Kita harus samakan dulu ini koefisien di variabel x-nya. Berarti biar sama, satunya dikali dengan 3, ya, yang bawahnya dikali dengan 2. Biar nanti kita sama-sama dapat nilai 6x ya. Berarti 2x kali 3 itu 6x. Dikurang y kali 3, 3y ya. Sama dengan 0 kali 3, 0. Satunya lagi 6x. Nah, 2 kali 3, 6x ya. Dikurang 2 kali 2, 4y. Sama dengan 2 kali negatif 3, negatif 6. Gitu ya. Nah, sekarang koefisien dari variabel x-nya sudah sama. Maka kita bisa eliminasi. Ya. Ditambah atau dikurang? Ya, jawabannya adalah dikurang karena dua-duanya positif ya. Maka di sini dikurang. Intinya biar variabel x-nya bisa dihilangkan atau dieliminasi. Maka ini sudah coret-coret ya. Berarti tinggal cara membaca, ingat negatif 3y dikurang negatif 4x ya. Berarti negatif 3y dikurang negatif 4y.
sama dengan berarti di sini negatif 3Y ditambah 4Y ya, karena kurang ketemu negatif. Maka sisa Y. Nah, maka di sini Y, bentar ganti, berarti di sini Y dikurang, nah ini juga harus hati-hati ya, berarti 0 dikurang 6. 0 dikurang negatif 6 ya. Berarti 0 dikurang negatif 6 berarti sini kan 0 dikurang negatif 6 ya. Atau mau langsung saja dihitung di pikiran ya, berarti di sini sama dengan 6. Nah, jadi hati-hati dalam mengurang atau menjumlahkannya ya saat kita melakukan eliminasi. Nah, kita sudah dapat Y-nya sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita mau cari nilai X-nya lagi. Berarti kalau kita mau cari nilai X, berarti kita harus mengeliminasi variabel Y ya. Nah, kita tulis ulang. Tadi persamaannya 2X kurang Y sama dengan 10. 3X kurang 2Y sama dengan negatif 3. Kira-kira dikali berapa ya atasnya ini dan bawahnya ini biar nanti koefisiennya sama di variabel Y. Nah, itu perlu kita, misalkan ada yang menjawab ini ya, menjawab yang seperti ini. Oke, ini aja atasnya dikali dengan 4, di bawahnya dikali dengan 2. Nanti biar sama-sama koefisiennya itu 4 ya, atau negatif 4. Boleh ya, tapi Paman ada lagi alternatif lain yang lebih mudah. Jangan dikali seperti ini. Tapi ininya dikali 1 atasnya. Ya, artinya kalau dikali 1 tidak merubah persamaannya. Bawahnya, oh mohon maaf, Paman keliru. Kebalik ya. Atasnya dikali 2, bawahnya dikali 1. Artinya bawahnya tidak berubah apapun. Berarti kan di sini 2X dikali 2, 4X. Ya. Negatif dikurang Y dikali 2, 2Y. Lalu 2 kali 0, 0. Nah, yang bawah ini dikali 1. Nah, di sini ya, uniknya atau mempermudah kerja kita. Jadi yang atasnya yang ngikutin yang bawah. Ya, yang Y ini ngikutin biar sama seperti ini. Makanya cukupnya dikali 1 saja bawahnya. Artinya kalau dikali 1 tidak mengubah bentuknya ya, berarti 3X kali 1 ya 3X dikurang 2Y dikurang negatif 3. Nah, sekarang sudah sama ya. Nah, sekarang sudah sama. Nah, kalau sudah sama ini baru kita bisa mengeliminasi. Pertanyaan Pak Man, ditambah atau dikurang biar variabel Y-nya hilang. Ya, kalau kita pilih ditambah, berarti negatif 2Y ditambah negatif 2Y sama dengan negatif 4Y. Tidak tereliminasi ya dia ya. Berarti salah kita menggunakan tanda tambah. Nah, berarti kita gunakan coba tanda kurang. Nah, berarti nanti negatif 2Y dikurang negatif 2Y. Jadi kan hasilnya jadi negatif 2Y ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, berarti betul kita pakai tanda yang kurang. Ya, artinya ini sudah kita eliminasi variabel Y-nya tinggal X. Berarti 4X dikurang 3X jadi X ya. Sama dengan 0 dikurang negatif 3, 3. Maka kita dapat nilai X-nya sama dengan 3. Nah, inilah solusinya ya. Solusi untuk persamaannya berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 6. Jadi selesaian ya. Selesaian atau solusi ya dari SPLDP di atas tersebut ya adalah X-nya kan 3, Y-nya 6. Maka ini solusinya ya. Nah, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Nah, pada metode substitusi ini Pak Man menggunakan
contoh soal yang sama ya, seperti metode eliminasi. Begitu juga nanti contoh yang keduanya sama dengan contoh metode eliminasi. Hanya saja pada uh, pada contoh ini kita menyelesaikannya dengan metode substitusi ya, soal yang sama. Nah, kalau soal cara eliminasi tadi kita langsung menambahkan saja ya untuk mengeliminasi y-nya. Nah, kalau metode substitusi ini kita mensubstitusikan ya, atau dalam bahasa sehari kita masukkan suatu persamaan ke persamaan lainnya untuk menemukan solusi. Nah, di sini untuk mempermudah, yang pertama ini Pak Man bagikan kedua ruas dengan 3 dulu ya. Jadi sisanya X ditambah Y sama dengan 3. Sama dengan 1 ya, karena dibagi 3 sudah. Nah, jadi kedua ruas kita bagi dengan 3. Lalu selanjutnya Pak Man bikin kedua ruas di kurangi dengan Y ya, dikurangi dengan Y. Nggak mengapa sih dikurangi dengan Y. Nah, berarti di sini sisa X saja ya, sama dengan 1 dikurangi Y. Nah, setelah dapat X sama dengan atau Y sama dengan, ya sebenarnya nggak harus ya, bisa 2X sama dengan juga boleh ya. Ini Paman cuma untuk mempermudah saja. Berarti kita bisa gantikan X ini dengan 1 dikurang Y ya. X ini bisa digantikan 1 dikurang Y. Nah, lalu kita lari ke persamaan, pindah ke persamaan kedua. Berarti 2 ini 2X ya, X-nya kita ganti 1 dikurang Y. Nah, ini tadi. Dari sini. Nah, ya, ini munculnya dari persamaan pertama ya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. Berarti 3-nya tetap sama dengan 7. Berarti 2 kali 1, 2, dikurang 2 kali Y, 2Y, dikurang 3Y, sama dengan 7. Ya. Lalu berarti kita operasikan yang sama-sama punya variabelnya ya, yang variabelnya sama. Di sini ada 2Y dan 3Y. Berarti 2 negatif 2Y tambah negatif 3Y sama dengan negatif 5Y. Sama dengan 7. Lalu kedua ruas kita kurangi 2 ya. Berarti sisa negatif 5Y sama dengan 7 dikurang 2 ya, karena kiri kurang 2, kanan juga kurang 2. Lalu di sini sisanya 5Y, negatif 5Y sama dengan 5. Nah, biar sisa Y sendiri, kita bagi berapa? Kita bagi 5. Kalau kita bagi 5, masih negatif Y ya. Kan kita ingin buat Y sama dengan ya, tanpa ada negatif. Maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 5. Sehingga di sini sisa Y sama dengan 5 dibagi negatif 5. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, setelah dapat Y sama dengan negatif 1, tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Karena sudah dapat Y sama dengan negatif 1, berarti X ya sama dengan 1 kurang Y tadi. Berarti X sama dengan 1 dikurang Y-nya negatif 1 ya. Berarti X sama dengan 1 ditambah 1. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ketemulah kita jawabannya. Ya, maka jawabannya jadi solusi dari SPLDV di atas adalah X-nya 2 ya, 2, Y-nya negatif 1. Nah, jadi kita dapat solusinya 2, negatif 1. Kita cek apakah sama seperti solusi yang kita temukan dengan metode eliminasi. Nah, ternyata sama ya, sama. Solusinya 2, negatif 1. Ya, mereka punya satu solusi. Oke, kita lanjutkan ke
contoh yang kedua untuk metode substitusi dengan soal yang sama ya, dengan metode eliminasi. Nah, kalau seperti ini kita lebih mudahnya membuat persamaan pertama ini jadi Y sama dengan ya. Nanti kita substitusikan ke persamaan kedua. Berarti di sini kedua ruas ya 2x kurang Y sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah dengan Y ya. Berarti tinggal 2x sama dengan Y. Kita balik Y sama dengan 2x. Nah, setelah dapat seperti ini, kita masukkan ke persamaan yang keduanya. Sehingga 3x-nya tetap dikurang 2. Y-nya kita ganti dengan 2x ya. Kan Y-nya sama dengan 2x. Nah, 2x sama dengan negatif 3. Berarti sini 3x dikurang 4x sama dengan negatif 3. 3x kurang 4x sama dengan negatif x ya, atau negatif 1x sama dengan 3. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1 ya. Biar nanti negatif 1 dikali negatif x jadi x. Negatif 3 kali negatif 1 jadi 3 ya. Biar kita hilangkan tanda negatifnya. Maka dapatlah x-nya sama dengan 3. Ini kita kembalikan ke sini. Ya. Berarti kalau x-nya sama dengan 3, berarti y sama dengan 2 dikali 3. Y sama dengan 6 ya. Maka dapatlah y-nya sama dengan 6. Nah, jadi solusi dari SPLDV di atas adalah x-nya 3, y-nya 6. Kita cocokkan dengan soal yang sama tapi dengan metode eliminasi ya. Apakah 3,6 juga? Nah, ternyata sama ya. 3,6 juga. Nah, itu metode substitusi ya. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan dengan metode campuran. Ya, dua soal ini yang sama ya. Tadi kita sudah belajar dua contoh soal dengan metode eliminasi. Terus dua contoh soal yang sama dengan metode substitusi. Yang ketiga kita coba gunakan dua soal yang sama tapi dengan metode campuran. Nah, sekarang kita masuk ke metode ketiga yaitu metode campuran. Metode campuran ini adalah metode kombinasi ya antara eliminasi lalu juga substitusi ya. Atau kebalikannya, boleh substitusi dulu dipakai baru eliminasi atau eliminasi dulu dipakai baru substitusi. Nah, kita kerjakan soal yang sama. Ya. Ini berarti tinggal kita tambah atau kita kurang ya? Kalau kita kurang, dia jadi 3y dikurang 3y, malah jadi 6y ya. Padahal kita mengeliminasikan yang 3y-nya. Maka tanda yang tepat adalah ditambah ya, biar hilang untuk variabel 3y-nya. Coret-coret ya. Berarti tinggal 3x tambah 2x ya. Berarti di sini 5x 3 tambah 7 10. Berarti x sama dengan 10 bagi 5. Berarti x sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat x sama dengan 2. Maka kita bisa masukkan x sama dengan ini ke persamaan pertama atau persamaan yang kedua ya. Coba kita masukkan ke persamaan pertama saja. Jadi substitusi x sama dengan 2 ke persamaan pertama. Nah, jadi kita dapat x-nya dari eliminasi, nanti kita akan mencari y-nya dari substitusi ya. Berarti persamaan pertama kan 3x tambah 3y sama dengan 3. Berarti 3 dikali x negatif 2. Berarti 3y sama dengan 3. Berarti di sini 6 tambah 3y sama dengan 3.
Kedua ruas kita kurangkan dengan 6, jadi 3Y sama dengan 3 dikurang 6 ya. Dan 3Y sama dengan negatif 3. Kedua ruas kita bagikan dengan 3 ya. Jadi sisa Y sama dengan negatif 3 bagi 3. Y sama dengan negatif 1. Maka kita temukan Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi solusi SPLDP di atas itu 2, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, sama kan dengan tadi metode eliminasi juga 2, negatif 1, metode substitusi juga 2, negatif 1. Nah, ini metode campuran juga 2, negatif 1 ya. Ini hasilnya sama. Kita lanjut ke contoh yang kedua dengan metode campuran. Oke, berarti di sini Pak Man gunakan eliminasi ya. Dulu. Pak Man ingin mengeliminasi variabel Y-nya. Berarti kita harus samakan dulu ya. Variabel Y-nya berarti di sini Pak Man kali 1, di sini Pak Man kali 2, di sini kali 1. Biar apa? Biar koefisien variabel Y-nya sama. Nah, menjelaskan lagi. Ini kali 2. Berarti di sini jadi 4X dikurang 2Y sama dengan 10. Di sini kali 1 nggak ada perubahan ya. 3X kurang 2Y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang sama-sama 2Y ya. Nah, ditambah atau dikurang? Ya, untuk biar mengeliminasi variabelnya kita gunakan tanda kurang ya. Karena nanti negatif 2Y dikurang negatif 2Y karena kurang ketemu negatif jadi tanda tambah ya. Jadi nanti biar jadi seperti ini, 2Y dikurang negatif 2Y ya, sehingga nanti negatif 2Y tambah 2Y sama dengan 0. Makanya kita gunakan tanda kurang ya. Berarti ini sudah tereliminasi. 4X dikurang 3X, X ya. 0 dikurang negatif 3, berarti 3 ya. Nah, kita dapat X-nya sama dengan 3. Lalu kita terserah ya mau kita substitusikan kemana. X sama dengan 3 ini misalkan ke persamaan yang kedua ya. Berarti substitusi X sama dengan 3 ke persamaan kedua. Berarti persamaan kedua kan 3X kurang 2Y sama dengan negatif 3. Berarti di sini 3 dikali X-nya kan 3 ya. Sama dengan negatif 3. Ini 3 kali 3, 9 dikurang 2Y sama dengan negatif 3. Ya. Nah. Berarti di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 9 ya. Sehingga jadi negatif 2Y sama dengan negatif 9 kurang 9, negatif 2Y sama dengan negatif 12 ya. Oke, Pak Man pindahkan ke sini lagi, berarti negatif 2Y sama dengan negatif 12. Berarti biar sisa Y sama dengan, kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, masih negatif ya, maka kita bagi dengan negatif 2. Biar negatif bagi negatif, hasilnya positif ya. Nah, berarti kita bagi dengan negatif 2 ya, biar jadi Y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. Y sama dengan negatif 12 bagi negatif 2, 6 ya. Nah, maka kita dapat Y-nya sama dengan 6. Nah, ini metode campuran ya. Pakai eliminasi lalu substitusi atau boleh juga ya kebalikannya, substitusi lalu eliminasi. Jadi solusi dari SPLDP
di atas ya, adalah X-nya 3 ya. Buka kurung ya, ingat buka kurung, X-nya 3, Y-nya 6. Nah, coba kita bandingkan dengan jawaban dengan metode eliminasi 3,6 apakah sama? Sama ya. Ini metode eliminasi, hasilnya sama 3,6. Metode substitusi juga sama ya 3,6. Ya. Nah, jadi itu 3 metode yang Pak Man jelaskan untuk menyelesaikan SPLDP ya. Nah, selanjutnya Pak Man ingin menjelaskan bagaimana sih cara melihat atau mengoreksi apakah solusi yang kita temukan itu sudah benar atau salah ya. Nah, ini ada cara menceknya ya. Coba kita lihat. Nah, kita ingin memeriksa apakah jawaban yang kita hitung tadi sudah benar atau belum ya. Nah, ini ada cara memeriksanya. Ya, memeriksa jawaban yang sudah kita dapatkan tadi, baik menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Tadi kan kita dapat untuk contoh yang pertama kan solusinya 2,1 ya. Jadi untuk X-nya 2, untuk Y-nya negatif 1. Nah, coba kita substitusikan solusi ini ke persamaannya. Kita mulai dari persamaan yang pertama ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 2 ya. Berarti 3X jadi 3 kali 2. Ditambah 3Y ya. Y-nya kita dapat solusinya negatif 1 ya. Sama dengan 3 ya. Coba kita hitung lagi. Berarti kan di sini 3 kali 2, 6. 3 dikali negatif 1, negatif 3 ya, sama dengan 3. Berarti 6 kurang 3, 3. Maka 3 sama dengan 3. Nah, maka dia solusinya sudah memenuhi persamaan pertama. Sebenarnya kalau kita cek salah satu persamaan saja, dia memenuhi sebenarnya sudah bisa hampir ya. Kayaknya sudah betul nih. Nah, tapi kalau kita masih belum yakin, kita bisa cek lagi untuk persamaan keduanya. Kita substitusikan solusi yang kita temukan. Berarti kan 2X, berarti 2-nya dikali dengan, karena X-nya sama dengan 2 ya, 2 kali 2, dikurang 3Y, Y-nya kita ganti dengan negatif 1, sama dengan 7. Ya. Berarti di sini 2 kali 2, 4, negatif 3 kali negatif 1, tambah 3 ya, negatif kali negatif jadi positif ya, sama dengan 7. 4 tambah 3, 7. 7 sama dengan 7. Nah, maka sudah terbukti solusi yang kita dapat itu sudah betul ya. Jadi, caranya hanya dengan mensubstitusikan solusi yang kita dapat ke salah satu atau kedua persamaan yang ada di soal ya. Lalu kita coba lagi untuk yang kedua. Yang kedua kita temukan solusinya ini ya, 3,6. X-nya 3, Y-nya 6. Coba kita substitusikan. Berarti di sini 2 dikali 3 dikurang 6 sama dengan 0. Lalu di sini 3 dikali 3 dikurang 2 dikali 6 ya, sama dengan negatif 3. Berarti sini 6 dikurang 6 sama dengan 0. Betul ya? Lalu di sini 9 dikurang 12 sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan lagi, berarti ini 0 sama dengan 0. Di sini negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, maka dia memenuhi kedua persamaan. Ya. Maka solusi yang kita dapat sudah betul ya. Seperti itu ya cara memeriksa jawaban kita. Nah, kapan sih saat yang tepat menggunakan metode eliminasi? Jika soalnya contohnya seperti ini ya, diketahui persamaan linear dua variabel seperti itu, lalu kita diminta menentukan nilai X plus Y-nya. Ya, kita boleh menggunakan, kita mencari dulu X-nya sama dengan berapa, ya, lalu Y-nya sama dengan berapa, ya. Tapi itu akan memakan waktu ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan cara 3X, kan persamaan pertamanya 3X tambah 4Y ya.
sama dengan 10. Lalu di sini 2x tambah 3y sama dengan negatif 5. Langsung saja kita kurangkan. 3x kurang 2x, x. 4y kurang 3y, sisa y. 10 dikurang negatif 5, 15. Maka kita langsung dapat jawabannya. Maka x ditambah y itu sama dengan 15. Nah, ini salah satu contoh saat yang tepat kita menggunakan eliminasi ya, tanpa harus mencari x sama dengan berapa, lalu y sama dengan berapa. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Nah, itu untuk metode eliminasi. Lalu, kapan kita saat yang tepat untuk menggunakan metode substitusi? Ya. Nah, contohnya ini adalah contoh soal ini ya, soal cerita ya. Misalkan selisih umur ayah dan anak adalah 40 tahun ya. Ini juga ada disinggung pada video part pertama ya, cara kita untuk memodelkannya. Ya, selisih umur ayah dan anak itu 40 tahun, lalu umur ayah 3 kali umur anaknya. Jadi kita menggunakan permodelan dulu ya, berarti X itu misalkan X ya. Misal X adalah umur ayah, Y adalah umur anak. Kita sedikit mengulang ya cara memodelkan di video pertama. Berarti di sini persamaan pertamanya X dikurang Y sama dengan 40. Lalu keduanya umur ayah sama dengan 3 kali umur anak ya. Nah, ini kita sudah dapat X sama dengan ya. Maka langsung kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga jadi X kurang Y sama dengan 40 jadi 3Y kurang Y sama dengan 40. Ya, karena X-nya sudah kita ganti dengan 3Y. Jadi 2Y sama dengan 40. Maka Y sama dengan 40 bagi 2. Maka Y sama dengan 20. Ya, maka umur anaknya itu 20 tahun. Ya, karena Y adalah umur anak. Ya. Dapat Y sama 20, kita balikan ke sini. Berarti umur ayah sama dengan 3 dikali Y-nya 20 ya. X sama dengan 3 kali 20, 60. Maka dapatlah umur ayahnya 60 tahun, umur anaknya 20 tahun. Nah, itu saat yang tepat kita menggunakan substitusi. Jika salah satu persamaannya sudah dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kalau gini kan sudah siap ya, sudah siap untuk disubstitusikan. Kalau bentuknya dalam seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah dalam bentuk X sama dengan kan. Nah, tinggal kita substitusikan dari persamaan kedua ke persamaan satu. Itu saat yang tepat untuk menggunakan metode substitusi. Nah, jadi kapan yang saat yang tepat kita menggunakan metode campuran? Jadi kalau tidak ada tanda-tanda yang mudah kita mengerjakan soal tersebut, kalau kita gunakan metode eliminasi juga memakan waktu, kita gunakan substitusi juga memakan waktu, maka kita gunakan saja metode campuran. Seperti itu ya. Nah, jadi metode eliminasi, substitusi, dan campuran ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan permodelan yang sudah kita bahas di video part 1 ya. Nah, jadi coba kalian hitung sendiri ya. Jadi kan pada video persatu kan kita sudah memodel, karena dari dua persamaan tersebut, coba kalian carikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Bisa gunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Seperti itu ya. Semangat!